Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwa wa ta'ati faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kepada Allah kita karena kita bisa sholat subuh dan dilaksanakan dengan berjamaah. Kemudian kita beriktikaf, duduk untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi berkenaan dengan tauhid dan kesempurnaannya. Maka tidak ada nikmat di pagi hari ini kecuali nikmat kesehatan dan kita berkesempatan melaksanakan ibadah. Maka puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita haturkan demi memelihara kita terus berada dalam keadaan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kabar gembira dan peringatan untuk seluruh manusia agar mereka beriman demi keselamatan mereka di kehidupan dunia terutama di kehidupan akhirat. Juga salawat buat keluarganya, buat para sahabatnya, kemudian para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan tidak lupa kita sampaikan salawat kepada mereka yang terus tegak melaksanakan Islam dengan petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan kajian tauhid. Hari ini bab baru tentang makar Allah Subhanahu wa taala. Makar Allah ini tidak kita tujukan kepada orang-orang yang menentang saja, tetapi terhadap diri kita. Terhadap diri kita makar bisa terjadi. Makar apa? Yaitu sikap merasa terbebas dari ancaman Allah. Merasa terbebas dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Perasaan
terbebas dari makar Allah ini disebutkan di dalam Al-Quran sehingga dia menjadi dosa besar. Bahkan makar ini kalau ada pada seseorang merupakan menyelisih kesempurnaan tauhid. Jadi merasa sudah beribadah, merasa sudah Islam, merasa sudah beriman, bahkan merasa bertakwa. Jadi seseorang di dalam hidupnya ini merasa sudah aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mengatakan makar terjadi kepada orang lain, apalagi kepada musuh-musuh Islam, perasaan ini kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah saya bisa selamat? Nah, dalam hal ini disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dijadikan sebagai judul yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 99. Al-A'raf 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang bila datang tidak diduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dalil-dalil yang lain yaitu pertama surat Al-Hijr ayat 56, wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalin. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbmu kecuali orang-orang yang sesat. Dalil ketiga adalah hadis dari Ibnu Abbas, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kabair faqala asyriku billah wal yasu min rauhillah wal amnu min makrillah. Dari Ibnu Abbas menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Apa saja itu? Beliau diantara menjawab, pertama syirik kepada Allah. Kedua, berputus asa dari rahmat Allah. Ketiga, merasa aman dari azab Allah. Dalil yang keempat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala akbarul kabair al-isyrak billah wal amnu min makrillah wal qunuti min rahmatillah wal ya'su min rauhillah.
Rawahu Abdul Razzaq. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, merasa aman dari azab Allah, berputus asa dari rahmat Allah, dan berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan diuraikan mudah-mudahan tuntas dalam pertemuan kali ini. Ada 4 yang perlu dicatat kandungan bab ke-33 ini. Pertama, tafsir surat Al-A'raf ayat 33. Kedua, tafsir surat Al-Hijr ayat 56. Ketiga, ancaman keras kepada orang yang merasa aman dari azab Allah. Keempat, ancaman keras kepada orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Jadi sesuatu yang mungkin terjadi kepada kita sudah bertauhid, sudah melaksanakan sebagian syariat-syariat Islam, terutama kita sudah sholat, kita berpuasa, mungkin berzakat, mungkin haji, dalam kegiatan sehari-hari rutin mengadakan ta'lim, menghadiri ta'lim. Lalu kita merasa aman dari kemungkinan tergelincir. Sikap aman itu adalah sikap yang menyebabkan seseorang menjalani dosa besar. Nah, ini masuk pada bagian akidah, bagian tauhid, karena menyangkut keyakinan. Tidak melakukan maksiat yang nampak, tetapi perasaannya, wah sudah aman. Nah, penulis menyebutkan ayat ini untuk menjelaskan bahwa merasa aman dari azab Allah termasuk dosa terbesar, bahkan menghilangkan atau meniadakan kesempurnaan tauhid. Sebagaimana orang yang berputus asa dari rahmat Allah juga menghilangkan kesempurnaan tauhid. Kan jelas sekali ya, kalau seseorang lagi ditimpa kesulitan, baik finansial atau mendapatkan penyakit, dia berputus asa, kemudian dia menduga kepada Allah yang tidak-tidak. Itu jelas terlihat kalau orang ini berputus asa. Tetapi kita ketika beribadah terus, ternyata ada sikap orang yang beribadah itu bisa melakukan yang namanya maksiat, dosa besar, yaitu merasa aman dari kemungkinan tergelincir. Nah,
Hal ini mengarahkan seorang mukmin agar berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala antara rasa takut dan harapan. Kalau kita merasa takut terhadap amal-amal kita dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap diwafatkan dalam husnul khatimah, itulah yang diharapkan kepada kita. Ya. Kita hidup berdasarkan dua pilar yang paling penting, khauf dan roja. Jadi orang beriman itu mesti mengedepankan khauf dan roja. Di mana sikap khauf terhadap amal-amal kita kalau tidak diterima, kalau yang banyak ini sia-sia. Setelah itu kita berharap agar Allah mengampuni kita. Nah, orang beriman harus begitu. Maka ayat ini tafsirannya surat Al-A'raf, karena sudah banyak terjadi kepada umat-umat sebelum kita, disebutkan oleh Allah kepada kita agar menjadi pelajaran buat kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan penduduk negeri-negeri yang mendustakan para rasul. Dia menjelaskan bahwa yang membuat mereka bersikap demikian adalah rasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada rasa takut terhadap perbuatan mereka, ya, apalagi menyangkut merasa aman, merasa tidak takut terhadap kemungkinan di depan. Kehidupan ini kita menjalaninya ada dua keadaan, yang sudah terjadi dan yang akan datang. Sedangkan hidup hari ini bisa diatur. Tetapi seseorang kehidupan masa lalu dan yang akan datang. Kehidupan yang sudah terjadi, orang bersedih. Semuanya manusia, karena manusia pasti salah, tempat salah, berbuat dosa, bersedih terhadap perbuatan-perbuatan yang lalu. Kekhawatiran kepada dirinya tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menenangkan. Saya waktu masa kecil misalnya sholatnya bolong-bolong. Mungkin baru sholat beberapa tahun. Nah, kalau orang beriman, dia bersedih terhadap perbuatan yang lalu yang dia lihat tidak taat kepada Allah. Itu perbuatan masa lalu. Orang biasa bersedih. Terhadap masa depannya, dia khawatir akan begini, akan begitu, tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Jadi orang rasa takut, khawatir. Nah, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala.
yang disebut dengan banyak di ayat-ayat Quran, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak takut atau tidak khawatir terhadap masa depan yang akan terjadi dan tidak bersedih terhadap masa lalu. Siapa orang yang mendapat jaminan dari Allah seperti itu? Siapa yang mendapatkan jaminan dari Allah orang seperti itu? Yang masa lalunya tidak bersedih dan masa depannya tidak khawatir, tidak takut. Salah satu ayat berbunyi, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Petunjuk didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia semuanya. Barang siapa mengikuti petunjukku, mereka tidak akan bersedih, khawatir terhadap masa depannya, terus tidak bersedih terhadap masa lalunya. Nah, berarti sesuatu yang tidak bisa dikalkulasi dengan semata akal, agama hadir. Maka manusia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebabnya kenapa? Karena dengan semata menggunakan akal tidak bisa mencapai kehidupan yang baik setiap manusia. Maka diberikan kitab, petunjuk, penuntun, pedoman. Nah, siapa yang mengikuti pedoman ini dijamin oleh Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak khawatir, tidak takut terhadap masa depannya dan tidak bersedih. Dalam penjelasan ayat ini, tafsirnya, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak bersedih terhadap masa lalunya karena masa lalunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah masa lalu diampuni oleh Allah. Kedepannya apa? Tidak khawatir, dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lalunya diampuni oleh Allah, yang sudah terjadi, yang kedepannya tidak khawatir karena Allah menjamin. Dengan apa itu? Dengan mengikuti kitab, dengan mengikuti petunjuk. Nah, hidup manusia yang terutama mencari kebahagiaan itu sebenarnya. Kalau itu dikerjakan, orang masih selamat. Terus kehidupan finansial hari-hari dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang manusia terbalik. Untuk menjamin kehidupannya mereka mengumpulkan harta, mencari harta, terbalik itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Menghimpun harta sampai memasuki liang kubur. Tidak, Allah menjamin. Tetapi yang tidak dijamin, kamu mengikuti petunjuk apa tidak. Kalau mengikuti petunjuk, dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan itu orang yang merasa aman dalam sejarah bangsa-bangsa sebelum kita, mereka diadab oleh Allah ketika mereka
sudah bergembira sehingga mereka lalai. Di antaranya ya surat yang kita tafsirkan ini, surat Al-A'raf 99. Nah, sebelum ayat 99 itu ada kisah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa aminu ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tertidur pulas? Atau apakah penduduk negeri ini itu merasa aman dari kedatangan sisa kami kepada mereka di waktu duha, sedang mereka sedang bermain-main, sedang main? Pertanyaan dari Allah. Maka apakah mereka merasa aman dari adab Allah? Apa aminu makrallah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tiada yang merasa aman dari adab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ayat ini mungkin ada orang yang menganggap itu kan orang yang maksiat, orang yang durhaka, orang yang tidak beriman kepada Allah, pasti didatangkan siksaan. Nah, di dalam kita mengambil pelajaran, setiap ayat kita bisa ambil, bukan malah kita menolak untuk diri kita. Kalau itu terjadi kekurangan pada orang kafir, diambil pelajarannya kepada kita juga bisa. Karena intinya adalah mereka merasa aman dari azab Allah. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang yang merugi. Nah, begitu salafus saleh menafsirkan. Ya, sekalipun terjadi kepada orang kafir, tidak pernah salafus saleh merasa kita aman, merasa aman dari azab Allah. Maka selalu ditarik ayat-ayat itu kepada diri mereka sendiri, jadi mereka merasa takut. Seperti yang kita terangkan sebelumnya, bahwa para salafus saleh itu takut terhadap sholat mereka, puasa mereka, amal-amal soleh mereka. Takut kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak jelas kan? Kita hanya bisa memperhatikan apakah sholat kita ini sudah benar. Kita buat sebaik mungkin, sebisa mungkin, sesempurna mungkin. Jangan asal-asalan. Yang penting kan sholat. Tidak. Orang beriman mesti memperhatikan sholatnya. Kalau sudah maksimal, sempurna, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang yang benar. Rasa takut mengiringi mereka sehingga mereka menyempurnakan sholat-sholatnya. Dan ibadah-ibadah yang lain juga begitu. Ketika sudah sempurna sholat ini, maka mereka berharap kepada Allah diterima. Sesuatu sudah dipenuhi yang bisa kita lakukan. Syaratnya, syariatnya gimana? Sholat harus sempurna. Kita lakukan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah, berharap, ya Allah, mudah-mudahan sholat saya diterima. Maka kita itu menggabungkan antara khauf dan roja. Tetapi orang yang hanya asal-asalan sholat, terus berharap
kepada Allah agar sholatnya diterima, itu namanya ahmak. Ahmak itu orang dungu. Dalam satu hadis, al-ahmak, ya, dia berbuat asal-asalan dalam ibadah, sementara dia berangan-angan dimasukkan ke dalam surga. Jadi mesti maksimal kita. Yang bisa kita tahu, yang bisa kita dapatkan maksimal. Karena kitabnya, syariatnya menerangkan seperti itu. Nah, sedikit menyimpang. Kenapa Rasulullah mengatakan harus sempurna? Ya, kita harus sempurna. Misalnya dalam sholat, Rasulullah hanya mengatakan, biasa mengatakan, sawu sufufakum, fa inna taswiyata sufuf min tamamis sholat. Satu hadis. Dalam kesempatan lain, fa inna taswiyata sufuf min iqamatis sholat. Karena kesempurnaannya, karena lurus dan rapatnya shaf itu merupakan kesempurnaan sholat. Kalau sholat sudah sempurna, maka amal-amal juga sempurna. Kalau enggak sempurna, misalnya dari segi merapatkan shaf, ya enggak sempurna juga. Nah, kita sholat kan banyak nih shaf. Ada orang yang tidak meluruskan saja, maka sholat itu jadi tidak sempurna. Konsekuensinya, maka sahabat perhatian kepada masalah ini. Yang tidak lurus diingatkan sama saudaranya. Di samping imam mengingatkan, tetapi kita meluruskan. Kalau ada yang tidak lurus, disuruh, ayo luruskan. Yang sudah ngerti, bukan membiarkan. Setiap sholat yang mendatangkan kesempurnaan, diantaranya rapat dan lurusnya shaf, maka pahalanya juga sempurna. Nah, begitu kita memandang syariat, kesempurnaan. Nah, dalam keterangan ini kita sholat, mungkin kita dapat tanya, sahabat ya, Nabi mengatakan, seorang dari kalian sholat mungkin didapatkan hanya 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, dan seterusnya. Tidak ada yang dapat sempurna, mungkin setengahnya paling tinggi. Begitu bunyi hadis. Kalau kita apa? Mungkin 1/100. Kan kita jauh dari zaman sahabat. Seper-90. Begitu syariat mengajarkan kepada kita, kita perlu mengamalkan yang sebaik mungkin. Nah, kata Al-Hasan, Hasan Al-Basri, ya, barang siapa dilapangkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dijamin finansialnya, lalu dia tidak melihat bahwa itu adalah makar, maka ia adalah orang yang bodoh.
Jadi kalau dapat kemudahan dunia, kita mesti khawatir jangan-jangan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang beriman menerima ujian bukan saja kesempitan, bahkan lebih banyak orang tidak berhasil diuji ketika diuji kesenangan. Imam Qatadah mengatakan, maka jangan tertipu ketika Allah memberikan kelapangan hidup. Ya. Dalam sebuah hadis, idza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asi ma yuhib fa inama wa istidraj. Seandainya kamu melihat Allah memberi seorang hamba yang dia inginkan dari dunia ini, padahal orang itu bermaksiat kepadanya, maka itu hanyalah istidraj. Nah, yang perlu kita ingat, termasuk merasa aman dari azab Allah adalah seorang hamba melakukan dosa namun dia berangan-angan diampuni oleh Allah. Merasa aman dari perbuatan dosa, gampang, Allah, karena Allah Maha Pengampun. Dia berniat mengerjakan dosa, tetapi dia juga berharap Allah Maha Pengampun. Karena berniat berbuat dosa itu sudah kesalahan. Sementara kita berbuat dosa karena kelupaan, karena alpa, karena keliru, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berbuat dosa dengan niat, seperti orang berbuat korupsi niat nanti minta ampun di depan Hajar Aswad, itu kan sudah niat berbuat korupsinya dan berniat minta ampun ketika umroh. Termasuk merasa aman itu, termasuk merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tafsir al-makruh yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang kafir. Tetapi orang-orang beriman mengambil pelajaran bisa terjadi kepada mereka. Sekarang putus asa. Putus asa berarti suatu perasaan bahwa Allah tidak akan memberinya jalan keluar. Dan dia hilang harapannya. Yang mengatur kehidupan ini kan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah putus asa, berarti Allah tidak dianggap Allah tidak memperhatikan hambanya. Allah tidak maha melihat, Allah tidak maha mengetahui. Satu hal yang penting disadarkan terus kepada kita bahwa Allah yang mengatur kehidupan. Detik-detik perbuatan di dunia ini Allah mengetahui. Sampai-sampai Allah mengatakan, wa ma yasqutu min waraqatin illa ya'lamuha.
tidaklah selembar daun yang jatuh ke bumi kecuali Allah mengetahuinya. Maka ketika orang, misalnya kita sedang, kenapa saya begini terus, hidupnya susah terus, kata-kata itu sudah menunjukkan dia berprasangka kepada Allah yang tidak. Allah tahu, Allah Maha melihat. Bahkan ketika seseorang terus-menerus kesusahan, udah berpenyakit tahunan nggak sembuh-sembuh, Allah Maha mengetahui. Kan kehidupan dunia ini sebagai ujian digambarkan oleh Rasulullah SAW, seseorang yang bergelimang dengan harta, bergelimang dengan dunia, dicelupkan sedikit kepada neraka, terus diangkat lagi, ditanya, apa yang kamu alami? Dia mengatakan, demi Allah, demi Engkau ya Allah, tidak ada kenikmatan yang aku rasakan selama ini. Begitu juga orang yang hidupnya sengsara bertahun-tahun sampai meninggal dunia, mereka dicelupkan ke dalam surga. Ditanyakan oleh Allah, apa yang kamu rasakan? Luar biasa. Jadi berputus asa dari rahmat Allah adalah dosa besar. Putus asa berarti suatu perasaan bahwa Allah tidak akan memberinya jalan keluar dan hilang harapan. Ini merupakan lawan kata dari rasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Keduanya merupakan dosa besar dan perkalanya sudah diterangkan, yaitu menafikan kesempurnaan tauhid. Maka dalam Al-Quran Allah menegaskan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, merekalah yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Artinya dalam konteks kita hari ini, kita betul-betul menunjukkan keimanan dan siap berhijrah dari perbuatan maksiat dan berjuang untuk mencapai kesempurnaan ibadah, maka dari rangkaian itu kita dicap sebagai orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Mengharapkan rahmat Allah perlu ditunjukkan dengan keseriusan, mulai dari iman, hijrah, jihad. Kalau tidak ada keseriusan, kesungguhan, maka harapannya itu hanya angan-angan.
Kemudian dari hadis ini keterangannya, Rasulullah pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka jawaban beliau adalah asyirku billah, syirik kepada Allah, wal ya'su min rauhillah, putus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dosa terbesar, dosa besar yang paling besar ada syirik. Itu menghilangkan tauhid. Nah, merasa aman dari makar Allah menghilangkan kesempurnaan tauhid. Tidak hilang tauhidnya, tapi hilang kesempurnaan tauhid. Pasti bermasalah. Termasuk yang menghilangkan kesempurnaan tauhid adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terusnya Rasulullah pernah menerangkan dosa itu hampir sebanyak 700 buah dosa-dosa. Dalam sabdanya, hiya ila sab'i mi'ah aqrab minha ila sab'in ghairu annahu la kabiratan ma'al istighfar wala saghiratan ma'al israr. Dosa besar itu jumlahnya lebih daripada angka 700. Ya, 700. Ini pernah terjadi di Saudi. Seorang syekh mengatakan kepada para muridnya, coba kalian tulis dosa-dosa besar itu. Yang paling maksimal seorang murid hanya menulis sampai 200. Jumlah 700 itu banyak. Bahkan ada dalam kitab Kabair ada 83 dosa-dosa besar. Imam Dahabi menulis 83 dosa-dosa besar. Rasulullah mengatakan 700. Nah, kemudian ada solusinya dari Rasulullah SAW. Ya. Tidak ada dosa besar yang langgeng kalau diiringi istighfar. Dan tidak ada dosa-dosa kecil seandainya dilakukan terus-menerus. La kabiratan ma'al istighfar wala saghiratan ma'al israr. Ini kan kecil, ini kan kecil. Kalau dilakukan terus-menerus bisa jadi petaka gitu. Jadi kita hidup dalam keadaan berdiri di atas rasa takut dan penuh harap.
Rasa takut karena kita tidak tahu apakah dosa-dosa kita diampuni atau apakah amal-amal kita diterima. Rasa takut terus membayangi kita. Tapi solusinya Allah yang Maha Pengampun. Bukan sebaliknya. Kita tidak beramal yang benar, yang sempurna, tapi berharap Allah akan menerimanya, mengampuninya. Ampunan itu mesti ada setelah kita berusaha maksimal amal secara sempurna. Itu diharapkan ampunannya. Kalau seseorang tidak paripurna, tidak sempurna dalam berbuat, maka ketika mengharapkan ampunan itu namanya sia-sia. Nah, dari setiap amal itu kita melihatnya seperti itu. Kalau amal wajib ya wajib. Tapi dalam mengerjakan yang wajib itu kita bisa masukkan perasaan khauf dan roja. Begitu juga amal sunnah. Maka seseorang yang mencari ampunan Allah di tengah rasa takutnya, maka mereka maksimal berbuat amal. Tidak pandang ini wajib, tidak pandang ini sunat atau mustahab. Karena kesempatan itu Allah berikan, apalagi kita mengatakan saya khawatir terhadap diri saya. Saya khawatir terhadap diri saya. Nah, begitulah orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang berbahagia, di akhir kata ada surat ini berkali-kali saya sampaikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum la sabiqun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itulah orang-orang yang bersegera mendapat kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang segera memperolehnya. Jadi orang-orang yang disebut sabiqun, as-sabiqun atau muqarrabun, ya, itu adalah orang-orang yang takut terhadap amal-amalnya kalau tidak diterima. Bukan orang yang berzina, bukan orang yang bermaksiat kemudian dia bertobat, dengan tobat itu mereka khawatir jangan-jangan nggak terima. Bukan begitu. Tafsir dari Rasulullah SAW yang ditanya oleh Aisyah, jawabannya bukan begitu. Walladzina yutuna ma atau, orang-orang yang beribadah, sholatnya banyak, puasanya banyak, berjakatnya banyak, tapi mereka khawatir kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini memberikan kepada kita satu pemahaman lagi bahwa termasuk dosa besar menghilangkan kesempurnaan tauhid orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dia mengandalkan sudah sholat misalnya, tetapi sholatnya tidak memperhatikan hal-hal yang menyempurnakan, terutama ibadah sholat, karena ibadah sholat adalah tiang agama. Karena sholat itu adalah mi'raj mukmin, saat tempat bertemunya seorang hamba kepada Rabb-nya. Dalam sholat Allah tetap memandang kepada kita selagi belum berpaling. Kalau berpaling, Allah sudah berpaling juga.
ketika mau kembali kita ingat lagi, maka Allah balik lagi. Begitulah kita dalam ibadah sholat ini, maka itu perasaan hati, tapi perasaan fisik syariatnya kita sempurnakan dulu. Sholat berdirinya harus gimana, takbirnya harus gimana, rukuknya turunnya dari sujud gimana. Jangan mendahului imam. Termasuk mendahului imam itu ketika imam membaca takbir, baik untuk ruku, untuk sujud, termasuk sami Allahu liman hamidah, mendahului imam belum tuntas membaca ini udah bergerak. Allah udah tuntas belum takbirnya? Belum. Orang udah bergerak, nggak boleh. Maka orang berdiri terus, berdiri sampai imam sudah tuntas membaca takbir. Dalam hadis sahabat, kami sholat bersama Nabi, tidaklah kami menundukkan punggung kami atau bergerak sebelum kami lihat Nabi sudah meletakkan kepalanya di tempat sujud. Nah, ini persoalan yang banyak terjadi, bukan saja di sini, termasuk di masjid saya sudah berkali-kali, mungkin sudah puluhan kali saya sampaikan, tetapi sulit sekali orang melakukannya. Tenang saja, nggak bisa dia, karena sudah terbiasa bergerak sebelum imam menuntaskan bacaannya. Nah, inama ju'ilal imam yutamma bi. Imam itu dibuat untuk diikuti, bukan dibarengi atau diselisih. Nah, mudah-mudahan kita semakin sempurna sholat yang kita lakukan ini. Jamaah sekalian, demikianlah kajian kita. Kita cukupkan sampai di sini. Silakan yang mau bertanya, tafadhol. Tanya Pak Ustaz. Ya. Kita nggak boleh merasa aman dari adab Allah. Kita juga nggak boleh suudzon. Terus seluruhnya berharap terus apa gimana itu? Suudzon. Kalau Allah tidak akan mengampuni itu suudzon. Ya. Orang merasa Allah meninggalkan saya, itu suudzon. Allah tidak akan mengampuni itu suudzon. Berputus asa dari rahmat Allah suudzon. Itu ketentuan dari Allah. Wa may yaqnatu min rahmatillah illa qaumul dzalun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Nah, harusnya gimana? Kita harapkan rahmat Allah setelah kita melakukan hal-hal yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, misalnya sholatnya, misalnya kita sholat sudah sempurna, layak mengharap Allah. Kan kita bisanya hanya melaksanakan syariatnya. Kita misalnya sholat itu nilainya misalnya 10 ya, 10 maksimal, udah nggak ada lagi lebih. Kita bisa melaksanakan 10-nya, kita berharap Allah akan terima, itu baru benar. Kalau kita ya nggak apa-apa 5, kita berharap Allah, namanya kita ya tadi kata hadis, orang yang main-main saja. Kecuali kita
melaksanakannya karena ketidakmampuan, karena terhalang oleh fisik kita. Mungkin kita tidak sempurna, baru kita berharap, nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa masih sempurna bisa, tapi nggak dilakukan. Nah itu namanya kita berharap kepada Allah yang sia-sia. Jadi kita mesti mengerjakan yang kita bisa, ya, yang bisa kita, maksudnya syariatnya kita penuhi. Sholat gimana? Nah setelah syariatnya kita penuhi, kita berharap kepada Allah, itu baru benar. Kalau sementara ini kan orang-orang Islam, oh, Allah Maha Pengampun lah. Sementara dia mengatakan begitu dengan kelakuan yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalipun Allah pasti akan menerimanya, karena orang yang berbuat begitu pasti diterima. Tetapi orang beriman tidak memandang itu sebagai sebuah kesempatan dia. Jangankan orang yang berdoa berharap kepada Allah, orang yang bermaksiat saja di akhir masih dapat. Sebagaimana dulu yang saya sudah sampaikan, orang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, hanya satu dia, takut kepada Allah. Ketika dia di yaumil akhir sudah digiring ke neraka oleh malaikat karena dihisab nggak ada amal solehnya. Ketika lagi digiring ke neraka, kemudian satu orang melihat ke belakang. Allah bertanya, malaikat sebentar, tanya hambaku itu kenapa dia melihat ke belakang. Ditanya malaikat, kenapa kamu? Karena saya takut kepada Allah. Kemudian digagalkan ke neraka, sekarang masukkan ke surga. Cuman begitu doang. Nah, tapi kan kita tidak melakukannya seperti itu. Itu kan kasus berlaku kepada orang itu, tapi kepada kita belum tentu. Nah, makanya kita sempurna melakukan syariat, selebihnya mengharap kepada Allah, itu baru benar. Dalam hadis-hadis banyak yang tentang tazkiyatun nafs, orang-orang yang mengharap kepada Allah baru sempurna dilakukan, baru mengharap. Ya tadi ayat yang tadi, waladina amanu innaladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Orang beriman benar dulu, terus dibuktikan imannya dengan berhijrah, dibuktikan dengan berjihad. Dalam bahasa kita hari ini, iman, berhijrah, meninggalkan maksiat-maksiat, dan berjuang sungguh-sungguh untuk mengamalkan syariatnya, maka itu yang mengharapkan rahmat Allah. Kalau tidak begitu, nah makanya rahmat Allah kalau tidak begitu masih samar. Nah, orang-orang beriman tidak mau begitu. Nah, memang dalam kajian ini kita mendapatkan orang-orang beriman dengan maksimal, yaitu orang yang melakukannya dari pendekatan tazkiyah, kebersihan hati. Kan kebersihan hati, seseorang yang melakukan kesempurnaan amalnya terus berharap kepada Allah. Bukan orang yang tidak sempurna terus berharap kepada Allah. Sekalipun yang tidak sempurna dapat jaminan oleh Allah. Orang Islam pasti dijamin masuk surga. Tapi masuk surganya itu apakah lewat neraka dulu ataukah langsung? Kan belum tentu. Sesuai dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu Pak, makna husnuzon kepada Allah dan berburuk sangka kepada Allah. Wallahu a'lam. Ya. Kalau ada
Ya, tidak ada keterangan dari Quran atau hadis hal-hal yang begitu dikatakan oleh syariat. Ini rezeki anak soleh. Anak soleh juga dapat rezeki. Rezeki itu apalagi masalah dunia, orang Allah memberikan kepada siapa saja. Bahkan yang kafir diberikan. Kalau ucapan itu ini rezeki anak soleh, mudah-mudahan ucapan itu keluar dari orang yang betul-betul soleh. Kalau dia tidak melakukan kesolehan, maka itu hanya kelakar. Nah, kelakar itu mesti berkonsekuensi. Apakah konsekuensinya paling tidak, apakah kamu mengatakan yang tidak kamu lakukan? Ya, mengucapkan apa yang tidak kamu lakukan. Dalam ayat berikutnya, kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Kalau dia betul kesolehannya, itu mudah-mudahan rezekinya. Tapi kalau dia misalnya nggak sholat, dikata oh ini rezeki anak soleh, hati-hati. Maka hati-hati lebih baik. Ya, orang beriman irit berbicara. Berbicara kalau ada manfaatnya. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Itu sabda Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tuntaskan ya. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai tambahan. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.